Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Ustadz doakan berangkat umroh. Yang menjawab salam Ustadz doakan hutangnya selesai. Yang menjawab salam Ustadz doa kawin lagi. Bagi yang gadis maksudnya, bukan yang udah nikah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Bakung Jaya. Selamat datang Pak Lurah di Kelurahan Baru. Mudah-mudahan Pak Lurah betah di sini. Mudah-mudahan Pak Lurah selalu melayani masyarakat kami dengan baik. Yang saya muliakan Ketua Masjid, abang saya Bapak Rahmat yang telah mengundangkan saya untuk menceramah pada malam hari ini. Saya sebenarnya belum layak menjadi seorang ustadz, karena saya ini masih muda. Umur saya baru 30 tahun. Alhamdulillah saya udah menikah, Bu. Mempunyai anak 2 perempuan. Yang pertama baru 4 tahun, yang kedua baru 2 tahun. Alhamdulillah. Nama saya Hairon Pauzi, bukan Hairul ya. Hairon Pauzi, SKOMI, Sarjana Komunikasi Islam, bukan saja komputer, Sarjana Komunikasi Islam. Saya berasal dari Kabupaten Merangin. Kalau ibu tahu orang Merangin, sekarang Gubernur Jambi orang Merangin, Bapak Dr. Al Haris, itu adalah orang kampung saya. Saya alumni pesantren Syekh Maulana Qori di Tian Teras, Kota Bangko. Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Satar Soleh. Beliau ulama besar di Kabupaten Merangin. Beliau lama di Kota Mekah, 20 tahun ngaji di Kota Mekah. Yang kedua, saya mondok pesantren di seberang Kota Jambi, Tahfizul Quran Al Mubarak, seberang Kota Jambi. Pimpinan saya Ustadz Al Mubarak Al Hafiz, anak dari Buya Daud Al Hafiz. Saya dulu belajar Al-Fatihah itu 2 bulan baru lolos bisa menjadi imam. Sekarang ada yang belajar Al-Fatihah sehari langsung jadi imam. Bacaannya belum betul langsung imam. Imam itu berat, Bu. Al-Fatihah itu wajib dalam sembahyang. Kalau bacaannya salah, artinya pun salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan siratal ladzi an'am. Nun mati bertemu dengan huruf ain, hukumnya izhar, diperjelaskan. Makanya bapak-bapak jangan sok-sokan mentang baru sehari baca Al-Fatihah langsung jadi imam. Harus tahu dengan kondisi orang. Hidup ini tidak boleh ego.
Hidup ini tidak boleh gengsi. Kalau kita tidak tahu, bilang tidak tahu dengan sok-sok tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang berkah ini Allah berikan kita nikmat begitu luar biasa. Banyak tetangga kita yang terbaring di rumah sakit bermacam penyakit. Ada yang cuci darah, ada yang sakit ginjal, ada yang demam, bermacam penyakit yang di rumah sakit. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat begitu luar biasa. Nikmat berbadan sehat. Malam ini bisa melakukan menghadirkan Isra wal Mi'raj. Mungkin tahun lalu kita kena penyakit, kata orang sekarang ini penyakit Covid. Tidak ada jadi Isra gitu. Pakai masker gala-galanya. Kayak ninja bu pakai masker. Tahun ini alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat. Berbadan sehat, berumur panjang, anak sukses. Malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghitung nikmat dari Allah bu, tidak sanggup kita menghitungkan. Ranting-ranting kayu-kayu yang ada di atas dunia ini kita jadikan penanya. Sungai, lautan, sumur yang ada di atas dunia ini kita jadikan tintanya. Daun-daun yang ada di atas dunia ini kita jadikan bukunya. Tidak sanggup kita menghitungkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur Bapak berapa sekarang Pak? Ada 70 Pak. 70 tahun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita kalikan bu. Satu tabung oksigen itu anggap saja 100.000. 100.000 kali 70 tahun. Berapa Allah berikan nikmatnya pada kita? Tidak sanggup kita ngitung enggak bu. Cuman Allah memerintahkan kita bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat, puasa, zakat. Ini dak mentang-mentang kayo sombong minta ampun. Sombong itu tidak boleh bu. Sombong itu hanya Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Apa yang kita sombong? Tidak boleh sombong. Hidup ini harus bergaul sesama tetangga kita. Wahablum minan nas, jaga baik hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan kita merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya. Kekayaan itu hanya milik Allah. Sekejap Allah melimpahkan kita, habis semuanya. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam. Siapakah dia? Kekasih Allah, buah Siti Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bu lagi ada hutang bu, payahnya kita nak bayar, coba kita salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sambil masak gitu kok. Sallallahu. Sambil nenek anak. Sallallahu ala Muhammad. Sambil menin anak selawat juga. Akan anak kita ini berkah. Tidak ada anak-anak kita lagi bermaksiat, bermain slot, bermacam-macam kegiatan yang negatif oleh anak-anak kita. Saya bangga kepada Pak Rahmat Ketua Masjid Darul Hikmah ini. Saya masuk tadi anak-anak mudanya sangat luar biasa semangatnya. Bersolawat, apalagi yang ngaji tadi luar biasa. Itu Qori'ah. Ibu Saripah luar biasa ngaji Al-Qur'annya dengan mantap sekali. Coba ibu-ibu belajar dengan beliau. Belajar itu dengan malu bu. Yang malu itu apa? Maling baru kita malu. Malu belajar. Belajar yang positif. Anak-anak kita hari ini bu, jangan kasih HP lagi bu.
HP ini merusak mental anak kita, Bu. Sekarang belum tahu dengan slot lah tahu dengan slot. Tidak tahu dengan YouTube lah tahu dengan YouTube. Siapa yang salah? Bukan anak yang salah, tetapi orang tua. Kadang-kadang anaknya nangis, mak, HP mak. Karena maknya malas nengoknya nangis, kasihlah HP-nya. Sampailah 5 jam HP dikasih. Matonya merah. Akhirnya siapa yang nyesal? Orang tua. Kasih HP itu hal yang positif. Dengarkan ngaji, murotal di kota Mekah, Imam Mekah. Dengar sholawat. Dengan baca YouTube nengok orang yang joget-joget tuh. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra itu adalah wahablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia. Mi'raj itu apa? Wahablum minallah, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada 1440 tahun yang lalu ada namanya 2 tahun yang aneh senyurut dalam Islam. Yang pertama tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Yang kedua tahun bercukacita Rasul. Kenapa disebut tahun bercukacita Rasul? Rasul lagi bersedih. Orang yang dicinta oleh Rasul meninggal dunia. Siapa itu? Siti Khadijah, istri yang dicinta oleh Rasul. Yang kedua siapa? Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Bu, kalau ada bu suami ibu, kalau ibu meninggal, suami ibu tidak bersedih, biasa baik, ini tanda ibu masuk neraka. Kenapa Ustaz? Mungkin pelayanan ibu dengan suami ibu nih kelas ekonomi. Pas ibu mati masuk kamar, kunci kamar, merdeka kata dia. Kenapa? Ibu matinya senang, nikah lagi dia. Nah, makanya ibu melayanilah suaminya dengan VIP. 3 suami balik ambil handuknya, ini handuk pak. 3 suami balik buka sepatunya. 3 suami balik siap makannya. Tidak, suami balik main HP terus. Mulai dari pagi sampai pagi main HP. Suami makanlah, idak-idaklah. Ini tandanya istri masuk neraka. Tidak tahu suami nyari duit di luar sana, nyawa taruhannya bu. Bawa Grab, balik ke rumah tidak bawa duit. Mana kena marah, masa idak. Ini ya. Kedepannya mudah-mudahan ibu ketika Ustadz ceramah malam hari ini melayani suaminya dengan VIP, bukan kelas ekonomi. Paham bu? Allah memerintahkan Jibril, hai Jibril, kamu ambilkan kendaraan buruk di surga. Tahu buruk bu? Saya kecil dulu ada nih gambar buruk pak, plaster buruk itu. Warnanya putih, pakai sayap kayak kuda itu, wajahnya perempuan. Ada dulu tuh waktu kecil tuh ada orang jual itu dulu bu. Kalau ada pak ibu punya itu, tolong ibu bakar itu. Itu orang yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengambil kendaraan buruk turun ke bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk santai bersama siapa? Bersama Hamzah radhiyallahu an dengan sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq. Lagi duduk, Jibril datang. Hai Muhammad, siap Jibril. Perintah Allah untuk menghadap. Siap Jibril. Muhammad berjalanlah dengan Jibril Masjidil Haram. Kemudian dibersih hati Muhammad ini dengan air Zam-Zam. Bukan Nabi Muhammad ini tidak bersih hatinya bu, lagi suci dan menyucikan lagi hati dia. Dibelah dada Muhammad, ya dibelah, dicuci, kemudian dicap stempel kenabian beliau. Kemudian yang membelah beliau ini bukan dokter Indonesia bu, bukan dokter Jambi yang membelah beliau. Beliau adalah panglimanya malaikat membelah dada Rasul. Cap stempel kenabian.
Pertanyaan kita Bu, kenapa tidak Rasul dari Masjidil Haram Mekah langsung ke langit yang ketujuh? Tidak, pertanyaan kita. Linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan kepada Rasul tanda-tanda kebesaran Allah. Rasul berjalan dengan Muhammad. Jibril berjalan dengan Rasul. Di perjalanan di Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, Rasul berjumpa bermacam-macam. Yang pertama Rasul bertemu dengan manusia yang menanam bibit pohon jambu, buah lagi, panen lagi, buah lagi, panen lagi. Rasul pun heran. Ini siapa Jibril? Ini adalah umatmu yang suka bersedekah. Nah, kalau bapak ibu punya harta berlebih, bersedekahlah dengan jalan Allah. Ada anak yatim disantuni. Ada masjid, dibangun masjid, kasih bantuan ke masjid. Ada acara Isra wal Mi'raj, gotong royong bantu acara Isra Mi'raj. Itu adalah amal ibadah kita. Ada 4 jenis manusia kata Rasulullah berdebat di depan pintu surga. Yang pengen masuk surga itu yang pertama kali gala-galanya. Yang pertama manusia haji yang mabrur. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang kaya. Yang keempat alim ulama. 4 manusia ini berdebat di depan pintu surga ini. Pengen masuk pertama ke dalam surga. Akhirnya Jibril kata Allah, periksa 4 golongan ini. Datang yang pertama. Kenapa kamu masuk surga pertama? Kata Ustadz Hoiron, kalau orang yang rajin bersedekah itu masuk surga yang pertama. Tidak, betul. Pinggir. Yang kedua, kenapa mau masuk surga yang pertama? Saya adalah haji yang mabrur. Kata Ustadz, haji mabrur itu masuk surga yang pertama. Bukan. Yang ketiga, kenapa mau masuk surga yang pertama? Saya adalah membela agama Allah, mati syahid. Ini darahnya. Tidak. Yang keempat orang alim. Orang alim menyebutkan, kenapa mau masuk surga yang pertama kali? Saya menyampaikan dakwah kepada umat. Betul, masuk surga pertama kali. Pas mau masuk surga pertama kali, 2 langkah masuk surga, Ustadz menjawab astagfirullahalazim. Yang masuk surga ni Jibril adalah orang kaya. Kenapa gitu? Orang kaya inilah yang membangun pondok pesantren tempat saya belajar. Orang kaya inilah yang membangun masjid tempat dia berdakwah. Orang kaya inilah yang membangun panti asuhan untuk anak yatim. Akhirnya orang kaya inilah yang masuk surga yang pertama kali, Bu. Bapak Ibu. Makanya kalau Allah memberikan kita harta yang berlimpah, bersedekahlah dengan ikhlas. Insya Allah Bu, ada Bu. Ada tak berita kalau orang banyak sedekah itu bangkrut? Ada tak? Datik kan? Ada tak sejarah orang kaya banyak berbuat masjid, dia bangkrut buat masjid? Ada tak? Yang bangkrut itu adalah orang yang berselingkuh. Orang yang berselingkuh. Apa kata cewek tuh? Bang, aku nak beli AC bang. Kalau abang tak mau beli AC aku kirim botol ke bini abang. Akhirnya apa? Kirimlah duit beli AC. Setelah itu ngancam lagi dia. Bang, aku nak beli mobil baru bang. Kalau abang tak mau ngasih mobil baru, aku kirim botol ini dengan bini abang. Beli mobil baru. Akhirnya harta ini untuk bermaksiat. Nah, hati-hati Bu. Kalau do ibu punya suami pejabat, hati-hati lah. Berangkat keluar kota seminggu, biasanya 5 hari, berangkat seminggu, oleh ibu curiga tuh. Ibu nyusul ke sana langsung. Kaget pasnya balik, dia bawa bini muda, hanya yang kacau. Ya, maklum lah Bu. Manusia ini kan hilap kadang-kadang. Nafsu dunia ini luar biasa Bu. Siapa yang merusak kita? Adalah iblis menggoda kita. Berjalan lagi Rasul, ketemu dengan wanita yang mencakar wajahnya dengan api neraka Bu, mencakar wajahnya. Wanita itu cantik. Hai Jibril, ini siapa Jibril? Ini adalah umatmu yang suka mencerita keburukan orang lain. Nah, kalau ibu setelah Ustadz nih ceramah, tidak ada lagi yang mencerita buruk orang lain. Nih dak, tahu dak? Ibu itu kemarin beli mobil baru, tidak tahu duit dari mana dia tuh. Bapaknya punya Toyota di rumah. Nak tahu be urusan orang. Nak tahu be urusan orang duit dari mana. Ini kadang-kadang SMS. Senang melihat orang susah,
susah melihat orang senang. Inilah kadang-kadang ditemu di masyarakat. Besok bu hari kiamat menyakar muka deweknya. Awak cantik bukan muka dewek. Kanopo sering memfitnahkan orang, sering menggibahkan orang. Mudah-mudahan malam ini Ustadz menceramah malam hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu ada lagi namanya fitnah-fitnah ngato-ngato orang. Ya. Apalagi ibu suka nonton inser, nonton kiss di telepritis. Ayu Ting Ting bercerai dengan suaminya. Mulai dari dia dicerai sampai Ayu Ting Ting punya anak lagi, punya pacar baru lagi. Tahu ceritanya tuh. Apalagi cerita Sambo hari ini heboh. Jenderal membunuh anggotanya, heboh di dunia ini bu. Akhirnya Sambo ini pengen mulai dari sidang Sambo sampai hasil sidang tahu ibu tuh. Sambo akhirnya hukumannya adalah hukuman mati. Tahu ibu tuh. Akhirnya yang bininya dipenjara 20 tahun. Wah tahu semuanya. Ya, kalau ibu yang suka menonton silet, inser, ibu besok yang menonton dan yang ditonton masuk neraka mencakar wajahnya sendiri. Mau bu? Mau bu? Makanya setelah Ustadz menceramah tidak ada lagi yang nonton itu. Nonton Kota Mekah be. Kota Mekah, nonton sholawat, nonton belajar Al-Quran. Ya belajar Al-Quran dengan bagus. Dengan posohahnya, dengan tajwidnya. Kalau kita bu dengar anak kita baca Al-Quran, dek, oh dek, yang nama nih, siapa namanya nih? Yang kecil nih, sini dulu, Ustadz manggil nih, sini. Mau duit tak? Mau duit? Sini. Ustadz manggilnya, ini adalah generasi kita ke depan. Ini perlu saya bangga punya anak macam ini ke masjid, walaupun kelas berapa SD, dek? Sekolah belum? Belum. Namanya siapa? Gibran. Siapa? Ibran. Bisa baca Al-Fatihah? Na'udzubillahi min zalik. Tahu itu alhamdulillah bisa? Apa teh? Alhamdulillah. In alam. Adik ngaji di mana? Ngaji di masjid. Ngaji di masjid siapa gurunya? Nah? Qul huwallahu ahad apal? Qul huwallahu ahad. Apal? Wallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yakul lahu. Kita balik nih. Silakan. Jadi bu, bapak-bapak sekalian, belajar anak kita tuh jangan langsung Al-Quran. Kita ajar anak kita dengan Iqra dulu. Mengenalkan huruf ijaiyah, alif sampai iya. Kadang-kadang kita salah teknik, bu. Ini mohon maaf guru ngaji ini yang ada di sini. Anak kita dengan dipaksa belajar Al-Quran dulu lah. Belajar Iqra dari alif sampai habis. Setelah itu belajarkan fathahnya, dhammahnya, kasrohnya, biar tahu dia. Baru belajar Al-Quran. Ini kadang-kadang terbalik bu. Emaknya pengen cepat hatam cepat. Kalau bisa setahun hatam Al-Quran. Bulan Ramadan disiarkan ke masyarakat anakku hatam Al-Quran 30 juz. Saya Pak Lurah, saya di perumahan tidak mau ngajar Pak Lurah. Karena saya ngajar anak-anak itu ribet. Saya itu Al-Fatihah itu kalau bisa setahun baru lolos dengan saya. Kadang-kadang nih enggak, Ustadz bisa ada anak saya nih 2 bulan lolos Al-Fatihahnya, ini kasih duit nih. Tidak bisa. Al-Quran adalah kitab Allah, tidak bisa negosiasi dengan uang. Ya, kalau ada Ustadz disogok pakai uang, menjualkan Al-Quran, laknatullah. Na'udzubillahi min zalik. Berjalan lagi Rasul ketemu dengan manusia yang menggendong beban berat. Beban berat gendong lagi, beban berat gendong lagi. Ini adalah Hai Jibril, ini siapa? Ini pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin yang tidak amanah. Jadi RT itu harus amanah bu. Jadi lurah harus amanah. Jadi camat harus amanah. Jadi wali kota harus amanah. Kebanyakan kita no pilkada, pilkabe. Kalau pilkabe lupa jadi, pilkada jadi lupa. Kebanyakan kita seperti itu yang ditemu di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita pilihlah pemimpin yang amanah, yang bisa tahu dengan kondisi masyarakat.
Ini dak ketiga RT nak buat acara Isra ke rumah dia, anggota DPR, Pak Dewan, ini proposal kami. Wah mohon maaf, duit banyak keluar yang lain. Masa dia bisa bantu? Bantu ke atas atau bantu ke bawah? Yang penting bantu untuk agama Allah. Berjalan lagi Rasul, ketemu dengan manusia memakan daging mentah. Padahal daging bagus ada, makan daging mentah. Hai Jibril, ini siapa? Ini umatmu yang suka berselingkuh. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka berselingkuh, makan daging mentah dan daging orang mati, kakek. Mau bu? Mau? Makanya hati-hatilah memakai HP hari ini. Kalau ada Facebook mantan, dihapuslah. Ada Facebook mantan, dihapus. Nih pas suami kerja, dia berkasa mantan imbok. Di mana? Beb, aku di rumah. Ada suamiku di rumah dekat. Sini belah kau tuh. Ini adalah akhir zaman. Nauzubillahi min zalik. Berjalan betul dari Masjidil Aqsa naik langit yang ketujuh. Langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini pernah berbuat dosa, Bu. Ya, kalau Adam tidak melanggarkan aturan Allah, kita tidak ada di atas dunia nih, kita di surga gala-galanya. Kalau Adam melanggarkan, memakan buah kuldi. Siapa yang membujuk dia? Iblis. Bibak tuh dah, iblis itu Bu tidak mau sujud dengan Nabi Adam. Kalau dengan Allah dia mau sujud, dengan Nabi Adam tidak mau sujud. Maka sampai hari ini cucu Nabi Adam musuhnya iblis. Ustadz, kenapa bulan Ramadan kan iblis kan dikunci itu? Kenapa orang banyak tidak puasa juga? Itu murid-murid iblis. Murid-murid iblis. Kalau ada orang bulan Ramadan kaget tidak puasa, tidak mengerjakan Ramadan, itu adalah murid-murid iblis. Mau Bu jadi murid iblis? Naik lagi yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini Bu, nabi yang mempunyai ilmu mukjizat dari Allah, bisa menghidup orang mati. Kalau izin oleh Allah hidup orang mati. Karena zaman Nabi Isa itu zaman kedokteran, menyembuhkan orang. Maka Allah memberikan mukjizat, Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang mati. Lanjut lagi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi yang sangat ganteng sekali. 65% ganteng itu diberikan oleh Allah, 34 ke nabi yang lain, 1% ke manusia macam kita nih. Ada Sahrukan di situ, ada Rano Karno di situ, ada Pak Lurah di situ, ada ketua masjid di situ. 1% ganteng cantik itu. Tidak mentang ganteng, mentang cantik, awak lah yang paling sombong di atas dunia. Berjalan macam ini yang macam dunia ini bawah kalau dibuat dia. Ya, kita ini berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak ada sombong. Kenapa kita sombong? Milik Allah sombong. Naik lagi yang keempat, ketemu dengan Nabi siapa? Ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit yang keenam ketemu dengan Musa alaihi salam. Langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa ini Bu, nabi yang paling kuat, manusia yang paling kuat. Kalau dia ngunci badan dia tuh Bu, bulu ini nimbul Bu. Manusia yang paling kuat. Kalau dia berkelahi dengan orang lain, tinjunya belum nyampe orang itu sudah terlempar jauh. Itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim macam masuk kulkas Bu, dingin Bu. Ada manusia Bu, namanya contoh Nabi Ibrahim, baca ayat itu masuk dalam api. Kompor gas hidup, kompor gas, baca ayat itu masuk tangan dia, terbakar tangannya Bu. Namanya contoh Nabi Ibrahim. Karena Nabi kita ini banyak nyombongnya, banyak bohongnya. Nabi Ibrahim tidak pernah bohong.
Dengan coba-coba tes kaki baca ayat itu, hidup kompor gas, letak tangan di situ, pastilah terbakar. Karena kita bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Naik langit yang ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha. Ketemu dengan suatu tempat. Suatu tempat itu harum sekali, wangi sekali. Jibril, ini wangi apa ini? Wangi Rasul? Bukan. Nabi? Bukan. Ini adalah tempat Maisitoh. Tahu Maisitoh Bapak Ibu? Maisitoh ini adalah pengisir Fir'aun laknatullah. Keluarga Maisitoh ini Bu, demi membela kalimat tauhid la ilaha illallah, Fir'aun menggorengkan Maisitoh dengan air hangat. Sekeluarganya tuh Bu, habis. Karena kok membela agama Allah, berkalimat tauhid, maka Maisitoh dibakar, digoreng di air panas. Akhirnya tempat itu wangi sekali. Naik lagi ke langit, ke aras Allah. Ada manusia yang bercahaya, wangi. Jibril, ini siapa? Ini Nabi kah? Bukan. Ini Rasul kah? Bukan. Ini adalah umatmu yang soko sholat berjamaah di masjid. Jadi Bu, kalau besok ibu-ibu sholat di masjid, saya belum ketemu Pak Al-Quran hadis bahwa ibu-ibu tidak boleh sholat di masjid. Belum ketemu saya. Zaman dulu itu Ibu, kenapa Ibu sholat di rumah? Zaman dulu tuh zaman penculikan, zaman perampokan, zaman pembunuhan. Kalau sekarang mana ada lah ibu-ibu umur 60 tahun ke masjid, masa anak-anak ganggu dia. 60 tahun keriput, pakai minyak urut, masa anak muda mau anak ibu jam itu? Mau nenek-nenek. Jadi orang anak muda ini gilo mungkin kan? Masjid lah. Sedang orang azan, hayya 'alas shalah. Ayolah kita siap masjid. Orang manggil sholat. Tidak, kadang-kadang terbalik. Orang azan, dia sibuk dengan dunia nu baik. Hayya 'alal falah. Ayo Pak masjid, tanggung main slot nih, slot. Kaki duitnya ada nih. Hayya 'alal falah. Tanggung Pak, tanggung dulu mama duluan. Kaki papa nyusul dengan anak. Pas maknya balik di kamar rumah, bapaknya masih main slot. Nauzubillahi min zalik. Kalau bisa Bu, Ustadz, saya tidak bisa bacanya Ustadz. Imam itu kalau imam Allahu Akbar udah memiliki makmum. Sholat di masjid. Ustadz, saya ini kan tidak bisa baca ayatnya. Imam ado mengikuti imam. Yang penting sholat. Ustadz, saya ini sakit. Sholatnya duduk. Ustadz, kakiku sakit. Sholatnya baring. Ustadz tak bisa baring. Pakai isyarat. Apa isyarat? Pakai mato be. Allahu Akbar. Tidak bisa pakai isyarat, pakai hati. Tidak bisa pakai hati, mati. Bungkus lelok masuk kuburan tuh. Pakai hati pun tidak bisa juga. Akhirnya mati. Kalau lah mati itulah habis ceritanya. Ketemu dengan sakratul maut. Ada cerita Bu. Ada sahabat Rasul itu payah mengucapkan sakratul maut. La. Akhirnya Bilal menyebut Rasul, "Hai Rasulullah, sahabat kita tidak bisa nyebut la ilaha illallah, mengucap." Kata Rasul, berdoa Rasul, tidak bisa juga. Rasul bertanya dengan Bilal, "Kamu cari orang tua dia ini siapa?" Pergilah cari orang tuanya, ketemu mak dia ini Bu, orang tuanya ibu dia. Kata ibunya, "Saya tidak mau." Kenapa Bu? Dia itu, saya ke rumah dia, samal enak-enak, buah enak-enak disimpannya. Nyo takut dengan bininya. Sakit hati saya kata maknya. Akhirnya maknya nangis balik ke rumahnya. Berdoa dengan Allah. Pas sakratul maut susah matinya Bu. Kalau ibu ya, kalau ibu PNS, gaji pertama ibu tuh kasihlah orang tua kita. Bu, hari ini kita ke mall Bu, mall Trona Bu, belilah buah-buah enak. Nak makan apa ibu? Ini terbalik. Pas mak kita sakit nanyo, "Mak, mana makan apa?" Lah terbaring rumah sakit, makan apa? Yang makannya yang jago maknya lah makanirnya. Bukan maknya yang makan, yang jago maknya yang makan. Ya, kalau bisa umur kita masih muda, jagolah mak kita, rawat orang tua kita, mak dan bapak kita. Jangan kita basing buat dia. Kalau mak kita tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Jangan masing-masing orang tua kita Bu, 9 bulan dia mengandung kita Bu, bawa ke pasar, bawa ke WC, bawa ke pesawat.
mengandung kita. Masa kita basing membuat beliau? Ketika ke rumah kita, kasih makan yang enak-enak. Pas balik, kasih duit orang tua kita. Biar orang tua kita senang sama kita. Biarnya doa kita tuh sukses, berkah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Bu. Akhirnya Rasul ketemu dengan Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rasul berdialog dengan Allah. Apa yang diperintah oleh Allah Bu? Solat. Bukan puasa. Bukan zakat. Itu solat. Akhirnya ya Allah, saya mengajukan proposal nih ya Allah. Umat aku nih kecil-kecil ya Allah. Umat aku nih umurnya pendek-pendek ya Allah. Kasihkanlah istimewa untuk umatku nih ya Allah. Akhirnya Allah kasihkanlah sholat 50 waktu Bu. 50 waktu. Kalau 50 waktu aku yakin Pak Lurah tak jadi lurah dah nih. 50 waktu. Pas balik masuk kantor, hayya 'alal sholat. Masuk mobil, hayya 'alal falah. Sholat terus. Tak bisa lagi, baru buka WC, hayya 'alal falah. 50 waktu satu hari satu malam sholat. Akhirnya Rasul turun ketemu Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Hai Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah? Saya diperintah oleh Allah tuh sholat 50 waktu. Muhammad naik lagi. Kenapa Musa? Umat kamu pasti tidak sanggup umat. Umat aku ini besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat, tidak sanggup mengajar sholat sebanyak itu. Naik lagi Rasul, kurang lagi 45. Kata Musa, banyak tuh Muhammad, minta diskon lagi lah. Naik lagi. Akhirnya 5 waktu satu hari satu malam. Berapa Muhammad? 5 waktu. 5 waktu nih banyak di rumah umatku payah Muhammad. Kata Muhammad, wahai Musa, kalau tidak ada bawa oleh balik, ini malu dengan umat saya nih. 5 waktu nih bawa ke bumi. 5 waktu nih pun kita payah. Kalau bisa Bu, orang lagi azan, berhentikanlah aktivitas kita Bu. Baik itu kantor, pasar, tempat kita berjualan, berhentikan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Teka siap. Setelah azan, hayya 'alal sholat, kita sudah melangkah ke masjid untuk berjamaah sholat. Ini baru adalah pedagang-pedagang yang soleh dan soleha. Ini tidak. Apalagi toko tutup dikit, ada yang beli. Orang dah azan nih, hayya 'alal falah. Bukan Bu, aku nak beli Bu, ada karpet 500.000. Ini ambil banyak Bu. Hayolah buka pintu dulu. Akhirnya kena orang yang ambil banyak, bukalah rukonya Bu. Orang udah azan, dah sholat nih. Ini adalah cinta dengan dunia. Kullun nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Orang kaya, anak yatim, Pak Lurah, Pak RT, manusia kita mati semuanya Bu. Tidak ada yang tidak mati, tetapi antriannya kita tidak tahu. Ustadz, aku ini masih muda Ustadz, umur aku baru 30 tahun, masih kuat. Kalau mati itu Bu tidak muda, tidak tua. Kalau ajallah datang, tidak bisa lagi negosiasi. Allah akan mengambilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepohon kayu, daunnya rimbun, bubat luahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tidak ada guna hidup 100 tahun di atas dunia ini Bu kalau tidak sembahyang Bu. Amal pertama kali diperiksa kaki adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kita nih Bu kebanyakan Islam keturunan. Kenapa disebut Islam keturunan? Nenek kita Islam, mak kita Islam, tentu kita Islam hanya di KTP baik. Sembayang ida,
puaso ida, ngaji ida, tapi Islam KTP. Islam itu apa, Bu? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Bu, salat kita setelah Isra wal Mi'raj ini kita rajin bersolat di masjid untuk berjamaah. Kaki kalau kita rajin berjamaah itulah tadi itu bercahayo wajahnya, wangi. Apalagi anak kita penghafal Al-Quran, Bu. 7 keturunan diharamkan api neraka makannya. Ada Bapak Ibu punya anak hafal Quran yang 30 juz? Ada? Tidak. Belajar anak di umum terus. Masuk SMP, masuk SMA, kuliah di Unja, dah kuliah nikah, ngaji tidak pernah. Ujung-ujung maknya meninggal macam Yasin tidak tahu. Kalau bisa tuh, Bu, motivasi buat ibu sekalian, kita ajar anak kita dengan agama di pondok pesantren. Biar tahu dengan agama Allah bisa membedakan yang haram, yang halal dan yang sunnah. Biar kita senang, Bu. Kita meninggalnya bisa baca Yasin, tahlil, yuk. Baca doa talqin di kuburan. Itu anak yang soleh. Mudah-mudahan kado untuk Isra wal Mi'raj ini, Bu, yang pertama kita harus banyak salat duha. Salat duha ini untuk apa? Untuk memanjangkan umur kita, memudahkan urusan dunia kita. Kapan Ustadz melaksanakan salat duha? Jam 9 pagi. Ya, salat duha di masjid. Macam mana bacanya Ustadz? Sholli sunnatan duha rakaataini adaan lillahi ta'ala. Salat duha 2 rakaat. Apa ayatnya Ustadz? Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Wallahu ahad. 4 rakaat dah apa, 2 rakaat dah apa. Yang penting salat duha setiap hari. Agar kita dimudahkan urusan di dunia dan dimudahkan urusan akhirat. Yang kedua, salat taubat. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nabi baik berdosa, Bu. Nabi Adam punya dosa. Ya tak? Nah, Umar bin Khattab punya dosa. Semua manusia ini berdosa, Bu. Kita harus bersolat taubat. Solat taubat kapan Ustadz? Bisa setelah maghrib, bisa setelah isya. Solat taubat. Taubat itu, Bu, kenapa? Apa itu taubat Ustadz? Taubat itu dengan lisan, dengan hati. Ucap Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak bisa Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah. Ya pendek-pendek. Yang penting kita mengucap astagfirullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Salat tahajud. Salat tahajud kapan Ustaz? Tengah malam. Tidur dulu, setelah isya kita tidur sebentar. Bangun jam 1 malam, salat tahajud. Salat tahajud ini, Bu, saya pernah, Pak, dulu waktu skripsi, susahnya ketemu dosen tuh, Pak, galaknya dosen tuh, Pak. Ketemu dengannya tuh galak. Akhirnya saya salat tahajud tengah malam. Allah. Dulu tinggal di masjid, Bu, di masjid Telanai dekat Unja, jadi imam di sana waktu mahasiswa dulu. Salat tahajud malam itu, pas pagi itu ketemu dengan dia, lentur hatinya, Pak. Ya Allah, ini luar biasa ini. Akhirnya dosen itu memudahkan kita. Apa Lindo? Pak, ini saya mau konsultasi skripsi. Akhirnya pada ACC langsung, Bu. Dari periksa ACC langsung. Nah, inilah semakinnya sholat tahajud. Allah tuh membuka hati dosen itu, Bu. Memudahkan urusan kita. Kalau ada ibu banyak hutang payahnya bayar, nyoba sholat tahajud. Banyak sholawat, sholat tahajud. Insya Allah pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali, dia sholat tahajud. Pas hutang banyak sekali lah sholat tahajud. Tidak bisa, rutin. Setiap malam sholat tahajud. Agar Allah memudahkan urusan kita. Ustadz, apa kalau orang yang tidak sholat, apa itu hukumnya Ustadz? Apa hukumannya Ustadz? Ada, Bu, cerita Rasul dulu. Anak muda ini nangis dengan Rasul. Kenapa nangis anak muda? Bapak aku meninggal, tidak ada yang menyolatinya. Kenapa? Bapak aku jadi babi. Kenapa jadi babi? Bapakku cuma sholat Jumat baik. Itu pun kadang-kadang. Sholat Jumat baik, Bu, kadang-kadang. Akhirnya doa oleh Rasul, akhirnya jadi manusia. Pas nyampe di kuburan, tetap jadi babi.
Nah, jadi bapak-bapak nih kalau sholat Jumat 5 waktu tidak, kaki jadi babi lah nyo. Jadi babi. Ini nih tak sholat Jumat sekali tidak, sekali iyo, sekali tidak, sekali iyo, sholat waktu tidak pernah, akhirnya meninggal jadi babi. Nauzubillahi min zalik. Selanjutnya, sholat ini Bu, kalau orang yang rajin sholat, wajahnya pasti bersinar. Wajahnya enak nengoknya. Coba orang yang tidak sholat, wajahnya seram. Karena tidak pernah mengambil udhu, tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul turun, menung Rasul ini di masjid Bu. Isra ini apa tadi kan? Berjalan sini, tidak nyampe 1 bulan Bu. Kalau kita zaman dulu tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalannya tuh 1 bulan balik, 1 bulan pergi, berarti 2 bulan. Sedangkan Rasul Laila tidak nyampe 3 jam. Rasul balik ke bumi lagi. Cerita kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Hai penduduk Mekah, Muhammad ini pembohong, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Ini paman dia nih. Masa dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak nyampe 1 hari. Berapa jam baik nyampe sini lagi? Mustahil. Memang kalau kita Bu, mustahil juga Bu. Karena subhanallazi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Bukan Muhammad yang berjalan, tapi Allah lah yang berjalankan dengan Jibril memakai borok. Contohnya gini Bu. Pak Lurah mau rapat ke Jakarta, ya. Pak Lurah tidak tahu ada semut di kantung Pak Lurah. Semut ini di kantung Pak Lurah. Pak Lurah ketemu dengan Presiden jam 10, rapat, selesai rapat balik ke Jambi lagi. Pak Lurah nyantungkan bajunya di kamar, semut ini turun. Cerita semut ini, hai kelompok semut, saya baru balik dari Jakarta. Mana ada kau bisa ke Jakarta, kau nyampe bandara tapi kau mati 3 orang. Aku tadi itu masuk kantung Pak Lurah. Aku udah keluar dari kantung Pak Lurah, bawa keluar ke Jakarta naik pesawat. Yakin kan? Saya ada Bu. Itulah Isra wal Mi'raj. Pak Lurah yang berjalan, bukan semut yang berjalan. Samalah subhanallazi, bukan Muhammad yang berjalan, tapi Allah menggerakkan Jibril dan buruk. Muhammad mau beres Bapak Ibu. Terima beres. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab menantang Rasul. Tidak percaya adanya itu Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj ini Bu adalah menceritakan tentang sholat. Sholat itu tidak bayar Bu. Ada tak sholat bayar Bu? Masuk WC bayar tak? Kalau ke WC bayar 2.000. Masuk ke Mekah bayar tak? Mendaftar tahun ini berangkat 2040 ke depan baru berangkat haji. Ya, zakat pakai duit tak? Sedekah pakai duit tak? Semuanya pakai uang. Kalau sholat tidak pakai uang. Yang penting innamal a'malu bin niat. Niat kita baik, sholatlah kita. Ya, mudah-mudahan ceramah Ustadz ini sekarang udah jam 10 lewat ya. Ustadz mungkin tidak sanggup, Ibu sanggup, Ustadz tidak sanggup, Ustadz balik lah. Yang penting penceramah Ustadz ini walaupun pendek, yang penting bermanfaat. Jadilah manusia khairun nas ampahum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada Bu, sebentar lagi kita bulan Ramadan, sekarang bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini banyaklah bersolawat agar kita mendapatkan syafaat. Banyaklah membaca Al-Quran di bulan Sa'ban, berpuasa Sa'ban. Agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah khusus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Ramadan kita kurang-kurangilah gawe-gawe dunia nih Bu. Mungkin sering ngumpul, kurangi ngumpul. Sering kerjanya berat, kurangi kerja berat. Bulan Ramadan kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lalai kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini ya Allah, berkahkanlah kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Berikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, berikan keturunan kepada kami ya Allah. Keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Yang penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Salatullah, salamullah, la taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan Isra wal Mi'raj yang pertama, mari kita menjaga hubungan kita antar sesama umat Islam. Yang kedua, mari kita syukur salat jamaah di masjid, memakmurkan masjid kita. Walaupun masjid kecil, tapi nyaman kita beribadah. Yang ketiga, mari kita berbanyak salat duha agar kita dimudahkan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, banyaklah salat taubat. Setiap hari kita berbuat dosa, salat taubat pada malam hari. Yang terakhir lagi, salat tahajud agar kita dimudahkan mati kita, penyakit kita mudah-mudahan disembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang banyak punya penyakit? Karena salatnya tidak betul, karena salatnya tidak benar. Maka belajarlah dengan para kiai, para ustadz dan para gus-gus, para keturunan kiai. Mudah-mudahan kita belajar dengan ustadz, dengan pelit, dengan duit. Nida ketika guru bahasa Inggris datang ke rumah bayar 1 juta, ustadz datang ke rumah bayar 200.000. Na'udzubillahi min zalik. Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah kekuatan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.